Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung di ibadah online Gereja CMC Hesibon pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita masih ada hingga saat ini, itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bersama-sama menaikkan lagu berikut ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan atas kemurahan yang Ia berikan pada kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Sebab bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau yang layak atas segala pujian. Bagi Yesus Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja di atas segala raja. Terima segala pujian kami malam hari ini bagimu, Sang Raja kami. Mari sama-samakan suaramu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi bersama-sama lagu berikut ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Berikan kami roh pengertian dan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami baca dan yang kami dengarkan menjadi daging dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukan segala perintah-perintah dan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanya berasal dari Engkau, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita membahas mengenai penyucian. Dari tema penyucian, pemurnian, dan pengujian. Saat ini kita akan membahas mengenai pemurnian dan pengujian. Mari kita buka kitab Sakaria pasal 13 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan memuji mereka seperti orang memuji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya, suka atau tidak, kita akan mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan untuk memurnikan iman kita. Jadi, kalau pencobaan itu diizinkan Tuhan kita alami, artinya kita sedang dalam proses pemurnian. Kita sudah di jalur yang benar. Tetapi kalau pencobaan-pencobaan itu akibat ulah kita sendiri, akibat kesalahan kita sendiri, itu bukan proses pemurnian, tapi itu adalah akibat dosa atau kesalahan kita. Kita harus bisa membedakan mana yang namanya pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan, yang artinya kita mengalami proses pemurnian, dan mana yang pencobaan akibat keinginan daging kita. Kalau keinginan daging kita, kita pasti harus menanggung kesalahan itu. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, itu bukan proses pemurnian, tapi itu adalah proses sebab akibat. Banyak orang yang mengira kalau ia jatuh ke dalam dosa, itu berarti dia sedang diuji oleh Tuhan. Salah besar. Orang yang diuji oleh Tuhan adalah ketika ia melakukan kebenaran, ia pun tetap mengalami yang namanya penganiayaan.
Ia tetap mengalami yang namanya kesukaran hidup. Padahal ia sudah berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang saya ketahui hidupnya sangat saleh. Mereka menjauhi segala perbuatan dosa. Tetapi mereka sepertinya tidak kaya. Mereka tidak mengalami yang namanya kesenangan dunia. Banyak peristiwa-peristiwa beruntun yang mereka harus alami. Tetapi itu justru membuat mereka semakin melekat kepada Tuhan. Ada tawaran-tawaran yang bisa membuat mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka tetap memilih untuk melakukan firman Tuhan. Meskipun mereka dicemooh, mereka dihina, mereka disalah mengerti, bahkan difitnah. Karena mereka tahu apa artinya masuk dalam proses pemurnian. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan karena begitu beratnya penderitaan yang mereka tanggung. Sebab mereka percaya kalau setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Kalau ada orang Kristen yang tidak mau menyangkal diri dan memikul salib, lebih baik mereka jangan menjadi orang Kristen. Karena syarat mengikut Tuhan Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Artinya kita harus meninggalkan segala ego kita. Kita harus mau menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak seharusnya kita tanggung. Kita mau menanggung penderitaan karena kita percaya bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan untuk memurnikan iman kita. Saya teringat ketika suami saya dalam keadaan yang begitu menderita akibat penyakitnya. Suami saya berkata bahwa sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya, ia tetap akan menyembah Tuhan Yesus. Ia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Karena Tuhan Yesus yang akan membuat suami saya menerima keselamatan yang kekal di sorga. Iman suami saya tidak bergeming meskipun penyakit menggerogoti tubuhnya. Penyakit kanker yang begitu menyakitkan membuat suami saya harus melewati hari-hari begitu sengsara, begitu kesakitan. Tetapi sekali-kali imannya kepada Yesus tidak pernah goyah. Sekalipun Tuhan Yesus tidak menyembuhkan penyakitnya, sekalipun Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat, suami saya hanya tetap menyembah kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada yang lain. Suami saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satu penolongnya yang sejati. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia yang ia percayai. Sehingga ketika suami saya akan mengakhiri pertandingan imannya, ia tetap taat, ia tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus sampai ia menghembuskan nafasnya yang terakhir.
saya melihat bagaimana proses pemurnian Tuhan kepada suami saya, membuat iman suami saya semakin teruji. Suami saya bisa melewati segala pencobaan, segala ujian dalam hidupnya dengan tetap memegang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong yang hidup, satu-satunya juru selamat dunia, satu-satunya raja dari segala raja yang akan menghakimi umat manusia ketika ia datang yang kedua kalinya. Saya bersyukur memiliki suami yang benar-benar takut akan Tuhan, yang imannya tidak goyah oleh penderitaan yang ia alami. Sebab ia tahu bahwa penderitaan yang ia alami saat berada di dunia tidak sebanding dengan kebahagiaan dan kemuliaan yang akan ia terima di kehidupan yang kekal di sorga. Saya belajar apa itu iman dari kehidupan suami saya. Dalam proses penderitaan yang suami saya lewati, suami saya tetap melayani Tuhan, tetap berkhotbah, tetap mendoakan orang-orang sakit, tetap membantu orang-orang yang dalam kesulitan, sekalipun suami saya sendiri sedang berada dalam kesulitan. Suami saya tidak mementingkan dirinya sendiri. Suami saya mengajarkan kepada saya bagaimana dalam hidup ini kita harus bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Dan bagaimana kita harus bisa mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Proses pemurnian itu tidak enak. Banyak orang yang jatuh dan meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dengan proses pemurnian. Ketika seseorang berhasil melewati yang namanya proses pemurnian, ia akan mengalami ujian demi ujian dalam hidupnya. Bukan berarti ketika kita sudah didapati murni, maka kita akan bebas dari ujian. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya ujian-ujian kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan untuk membuat iman kita semakin tahan uji. Kita harus menyadari bahwa di masa-masa ini banyak orang sedang mengalami ujian-ujian menjelang akhir hidupnya. Firman Tuhan sendiri mengatakan, kalau kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita harus menyadari bagaimana kalau kita melewati ujian-ujian dengan tetap berpegang kepada Tuhan, iman kita tidak goyah. Maka dikatakan bahwa kita akan memiliki iman yang lebih tinggi, yang lebih mulia dari emas yang fana. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Jangan pernah menukar iman kita dengan kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara. Kita harus memiliki iman yang teguh. Jangan pernah lari dari proses pemurnian. Karena kemanapun kita lari, selama kita masih hidup, maka proses dan ujian-ujian itu pasti akan kita lewati juga.
kita harus percaya bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kita akan bisa melalui semua ujian kalau kita minta pertolongan Tuhan, kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita tetap kuat, supaya kita tidak terjatuh pada saat kita sedang bertanding. Karena hidup kita ini adalah sebuah pertandingan. Jangan sampai kita terjatuh menjelang garis finish. Kita harus tetap waspada. Jangan mengira kalau kita adalah seorang pelayan Tuhan, kalau kita seorang hamba Tuhan, maka kita pasti akan bisa berhasil melewati ujian-ujian dengan kekuatan, dengan pengalaman kita. Karena banyak orang jatuh justru ketika ia merasa sudah nyaman. Justru ia mengira bahwa ia pasti bisa melewati ujian-ujian karena ia adalah orang yang diurapi Tuhan. Justru ketika kita diurapi Tuhan, kita harus berhati-hati karena iblis tidak suka kalau orang yang diurapi Tuhan berhasil sampai di garis finish dengan kuat. Kalau kita menyadari kita adalah orang pilihan Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, kita harus terus melekat kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Kita harus terus melekat kepada Tuhan, apapun resikonya. Karena kalau kita sedikit saja jauh daripada Tuhan, maka iblis akan siap menerkam kita. Maka kita bisa mengalami yang namanya kejatuhan karena kita tidak melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang bisa diangkat Tuhan begitu cepat, namun banyak juga orang yang bisa jatuh begitu cepat kalau tidak hati-hati. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah hati yang selalu mau diajar, yang mau selalu dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita tidak tersesat. Karena zaman pemurnian ini, banyak juga pengajar-pengajar palsu, banyak nabi-nabi palsu, banyak penyesat yang ingin menyesatkan umat pilihan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dan tetap berdoa supaya Tuhan meluputkan kita daripada kebinasaan. Dan kalaupun Tuhan sudah waktunya memanggil kita, biarlah kita hidup dalam keadaan berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Maka kita pasti tahu bahwa kita akan menerima yang namanya mahkota kehidupan dan kehidupan yang kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita menyanyikan lagu Kau Telah Memilihku. Telah
Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah krisis pandemi saat ini, kami saat ini sepakat untuk mendoakan negara dan bangsa kami, juga untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden agar mereka diberikan kemampuan, kekuatan hikmat untuk bisa mengatur bangsa ini Tuhan, untuk bisa memerintah dengan adil dan takut akan Tuhan. Berikan roh hikmat kepada beliau Tuhan supaya bisa mendelegasikan berbagai tugas kepada orang-orang yang tepat sehingga banyak pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Dan juga untuk orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan Tuhan, baik permasalahan kesehatan, keuangan, perekonomian, pendidikan, kebutuhan hidup Tuhan, biarlah Engkau campur tangan supaya setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan, juga untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka sangat kasihi akibat sakit COVID-19 ataupun sakit-sakit lainnya Tuhan, atau oleh apapun Tuhan. Berikan setiap keluarga kekuatan, penghiburan, dan juga supaya mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan mereka sambil mengucap syukur bahwa apa yang Engkau buat itu baik adanya. Kami berdoa untuk setiap orang Tuhan yang mengikuti ibadah online Gereja CMC Hesibon saat ini, agar mereka juga Engkau lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Untuk keluarga mereka Tuhan, biarlah Kau berikan kekuatan dan juga jalan keluar terhadap setiap masalah yang saat ini mereka sedang hadapi Tuhan. Segala kebutuhan keuangan Engkau cukupi, segala kebutuhan pangan mereka Kau berikan makanan yang sehat, dan juga tidak akan pernah kekurangan makanan di dalam rumah mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Berikan mereka kekuatan Tuhan, supaya iman mereka tidak goyah dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan ataupun bisnis usaha mereka Tuhan, supaya iman mereka tetap teguh dan percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong mereka, bahwa Engkau Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, dan apa yang sudah Engkau buat itulah yang terbaik untuk mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau senantiasa juga memberikan mereka perlindungan dan rejeki dimanapun mereka berada saat ini. Dan juga kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami kerjakan saat ini, untuk setiap pelayanan yang kami lakukan saat ini, untuk apapun yang kami kerjakan, biarlah itu semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan ampunilah setiap dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, sebab kami adalah orang yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dan mampukan kami juga untuk menjadi orang-orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk bisa mengikuti ibadah online ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi bisa menjadi makanan rohani kami untuk membuat kami berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu dan senantiasa menyukakan hati-Mu
sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga selesainya ibadah kami. Dan saat ini sebelum kami akan melanjutkan aktivitas ataupun kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai.
Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.